Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana mengkoneksikan database dengan menampilkan datanya pada tabel dan juga menyimpan data yang kita inputkan melalui text field. Kali ini kita akan mencoba mengedit database yang ada dan juga menghapusnya. Bagaimana caranya? Mari kita coba bersama. Ya, pertama saya akan membuat saat tabel ini diklik, maka dia akan menampilkan data dari baris yang kita klik di text field ini. Jadi nanti datanya akan tampil di sini, tinggal kita edit saja, ganti semuanya yang perlu diganti, lalu saat kita tekan edit, maka otomatis akan terganti. Oke, pertama kita perlu memberikan event listener kepada tabel ini. Kita close dulu. Kita menuju desain, kita klik kanan tabelnya, berikan event, mouse on click. Oke, sini. Yang pertama kita deteksi dulu baris yang terpilih atau yang diklik. Kita tampung pada sebuah variabel integer. Ini saya berikan baris sama dengan nama tabel siswa get selected row, seperti ini. Lalu baru kita ambil nilainya, kita set kepada setiap text field. Kita panggil text fieldnya txt kode.set text. Nah, ini baru kita ambil dari default tabel model get value add. Nah, ini kita isi baris, jadi baris keberapa, dan sebelahnya adalah kolom ke 0 karena kode barang berada kolom yang pertama. Txt nama .set text. Nah, default tabel model get value add baris ini 1. Ya, jangan lupa tambahkan toString agar ini menjadi string. toString. Oke, seperti ini. Txt absent.set text default. Kita lakukan seperti ini hingga semuanya terisi. 1, lalu kedua .toString txt class .set text default tabel model get value baris ini yang ketiga .toString. Nah, seperti ini. Jadi saat kita klik, maka default tabel model akan teksnya akan berganti. Kita coba jalankan. Saat tabelnya saya klik, ya otomatis di sini keluar data dari tabel yang kita pilih. Ganti Cahyo, bagus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan editing di sini. Seperti ini. Jadi saat kita tekan edit, data di sini akan dirubah sesuai dengan text field. Dan text fieldnya akan kembali kosong. Oke. Nah, karena perintah editnya berada di button edit, maka kita perlu melakukannya di button edit ini. Kita berikan event listener. Klik kanan, event, lalu berikan action perform. Oke, di sini baru saya tambahkan.
Caranya sama dengan melakukan insert, kita perlu membuat koneksi terlebih dahulu. Koneksi sama dengan koneksi .get koneksi. Selanjutnya, setelah membuat koneksi, kita buat prepare statement. Prepare statement sama dengan koneksi dot prepare statement. Nah, di sini kita baru masukkan apa yang ingin kita lakukan ya. Karena kita ingin mengedit, maka kita masukkan perintah SQL update siswa set. Nah, ini baru kita set. Saya taruh bawah supaya tidak terlalu panjang. Set kode siswa sama dengan, saya berikan parameter kode siswa, lalu ada nama sama dengan absen sama dengan, dan juga kelas. Maaf, sini ya, kelas. Kode siswa ini adalah sebagai acuan kita mengupdate data. Jadi ini tidak diganti kode siswa ini. Jadi ini saya hapus karena ini menjadi acuan, maka kita taruh di belakang. Where kode siswa sama dengan, seperti ini. Jadi kita akan mengedit data berdasarkan kode siswanya. Oh ya, ini masih error, kita perlu masukkan ke dalam try catch. Seperti ini. Ini saya blok, saya masukkan ke dalam try catch-nya. Saya ganti menjadi SQL exception. Oke. Jika error, saya keluarkan pesannya. Get message. Seperti ini. Jika berhasil, saya keluarkan data berhasil diupdate. Nah, sekarang kita setting parameter yang ada dalam query ini. Kita isi semuanya, baru kita execute. Seperti saat melakukan insert. Prepare statement, .set string. Satu adalah namanya kita ambil dari txt. Nama .get text. Lalu kita setting lagi prepare statement .set string. Yang kedua txt absen .get text. Lalu yang ketiga adalah prepare statement .set string. Tiga adalah txt kelas .get text. Dan yang terakhir prepare statement .set string. Ini adalah kodenya. Txt kode .get text. Setelah semua selesai kita setting, lalu kita lakukan update. Prepare statement execute update. Nah, seperti ini. Lalu kita kembalikan nilai teksnya menjadi kosong. Txt nama .set text kita kosongkan. Txt absen .set text kita kosongkan juga. Jadi semua kita atur menjadi kosong.
kelas dot set text txt kode dot set text. Sekarang kita coba jalankan apakah sudah berhasil untuk mengedit data. Oke, kita coba pilih salah satu. Sobat Cahyo ini kelasnya saya edit. Cahyo, kelasnya saya ganti menjadi 10 RPL dan dia masuk ke absen ke 12. Saya tekan edit. Ya, ini seharusnya data berhasil diupdate. Ini seharusnya sudah berganti. Namun kita belum mengupdate data yang ada pada tabel ya. Jadi kalau saya jalankan, sebenarnya Cahyo ini sudah ganti. Nah, kita lihat datanya ganti. Agar data bisa otomatis saat kita tekan edit di sini ganti, kita perlu melakukan update tabelnya. Caranya ya kita panggil tampil data. Kita panggil tampil data, metode yang sebelumnya sudah kita buat. Kita coba sekali lagi. Saya akan mengedit Cahyo dan saya ganti nomor absennya menjadi 4. Cahyo Gunawan, absen 4, kelas 10 RPL. Saya tekan edit. Ya, kita berhasil mengeditnya. Lalu bagaimana dengan hapus? Ya, sekarang kita akan coba menghapus data yang ada di sini. Oke, karena eventnya ada di button hapus, kita perlu memberikan event ke button hapus. Ya, kita masuk ke design, klik kanan pada button hapus, event, action perform. Oke, di sini kita lakukan penghapusan data. Kita lakukan hal yang sama, jadi selalu kita panggil koneksi. Connection sama dengan koneksi dot get koneksi. Setelah itu kita buat try catch. Nah, kita buat sebuah statement di sini. Prepare statement sama dengan koneksi dot prepare statement. Nah, di sini kita masukkan query SQL-nya. Delete siswa where kode siswa sama dengan, nah di sini kita masukkan txt kodenya, txt kode dot get text. Oke, setelah itu baru kita lakukan query update. Prepare statement dot execute query update. Di sini saya berikan penjelasan bahwa data berhasil dihapus. Ya, jangan lupa untuk mengupdate ulang data tabelnya. Kita panggil metode tampil data. Ini saya ganti SQL exception. Jadi saat ada error dengan SQL, kita dapat menangkapnya dan mengetahui apa errornya. Sort a.get message. Oke, kita coba jalankan. Saya akan hapus Nur Hadi. Saya klik, lalu saya tekan hapus. Di sini ada kesalahan, you have an error in your SQL syntax. Check that response from MariaDB server for near where code siswa. Jadi ada kesalahan di sini. Delete from siswa where kode bla 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 bla.
Kita coba jalankan ulang. Nur Hadi saya pilih, saya tekan hapus. Oke, data berhasil dihapus. Jadi seperti itu. Tadi ada kesalahan di sini, delete. Saya lupa menyertakan form siswa. Jadi kita menghapus dari tabel mana berdasarkan kode siswa. Nah, seperti itu. Saya coba hapus Cahyo. Ya, jadi kita sudah berhasil. Mulai dari awal kita mengkoneksikan database, membuat GUI-nya, dan mulai menyimpan data, mengedit data, dan yang terakhirnya adalah menghapus. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap ikuti channel saya, dan mari tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.